Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna Dasari dengan NIM J3J11649. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Pendirian Unit Bisnis Susu Pasteurisasi pada Kelompok Peternak Sapi Unggul Farm Kabupaten Bogor. Hal yang melatar belakangi pendirian unit bisnis susu pasteurisasi ini adalah yang pertama, manfaat susu bagi kesehatan, yaitu susu mengandung vitamin, mineral, laktosa, dan beberapa jenis mikroba serta vitamin-vitamin lainnya. Yang kedua, permintaan akan susu pasteurisasi yang belum terpenuhi. Dan yang ketiga, harga jual susu yang rendah. Dan yang keempat, masyarakat menyukai produk olahan yang sehat dan praktis. Tujuan didirikannya susu pasteurisasi ini adalah yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis pendirian unit bisnis pengolahan susu pasteurisasi pada kelompok peternak sapi unggul farm berdasarkan lingkungan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta lingkungan internal yaitu kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, menyusun kajian pengembangan bisnis pendirian unit bisnis susu pasteurisasi meliputi aspek finansial dan non-finansial pada kelompok peternak sapi unggul farm. Ini adalah keragaan perusahaan. Kelompok peternak sapi unggul farm merupakan usaha yang bergerak di bidang agribisnis yang mengusahakan budidaya sapi perah dan sapi potong. Kelompok peternak ini didirikan pada bulan Februari tahun 2012 oleh Bapak Deden Riyadi bersama dengan rekannya yaitu Bapak Haris Sukmara dan Bapak Asep Sujai. Awal berdirinya kelompok peternak sapi unggul farm hanya membudidayakan sapi potong sebesar 50 yang didapatkan dari peternak sapi yang berada di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Awalnya, kelompok peternak sapi unggul farm hanya memiliki satu kandang, hingga akhirnya sekarang memiliki 6 kandang di 3 lokasi yang berbeda. Selanjutnya, aspek organisasi dan manajemen. Aspek organisasi dan manajemen dari kelompok peternak sapi unggul farm sendiri masih menggunakan metode yang sederhana. Untuk tugasnya sendiri, manajemen pengelola adalah pengembangan perusahaan serta mengambil keputusan penting bagi perusahaan. Untuk tenaga ahli, bertanggung jawab di bidang kesehatan pada sapi perah dan sapi potong, melaksanakan kegiatan inseminasi buatan. Untuk manajer kandang, pemeliharaan kandang, melakukan pengawasan terhadap pegawai kandang. Pegawai kandang sendiri, pemeliharaan hewan ternak, pemberian pakan dan minum serta pemerahan yang harus dilakukan untuk memproduksi susu. Administrasi, mengatur dan mencatat pengeluaran pakan dan jumlah produksi susu setiap harinya, sedangkan distribusi pakan menyediakan dan memastikan ketersediaan rumput. Selanjutnya ada sumber daya yang dimiliki oleh kelompok peternak unggul farm sendiri. Yang pertama ada sumber daya fisik, yaitu luas lahan yang dimiliki adalah sebesar 1 hektar, mobil pickup yang berjumlah 2 unit, peralatan dan perlengkapan produksi. Yang kedua ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki adalah terdiri dari pemilik dan manajer, tiga orang tenaga ahli yang terdiri dari tenaga ahli pada bagian kesehatan ternak, pada bagian reproduksi, dan tenaga ahli. Serta memiliki 14 karyawan yang bekerja di kandang. Selanjutnya ada sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan sendiri adalah modal yang digunakan kelompok peternak unggul farm awalnya senilai 5 miliar 100 juta yang dialokasikan untuk pembelian sapi perah, pembelian sapi potong, perbaikan kandang, pembangunan kantor, pembelian pakan, dan peralatan penunjang lainnya. Unit bisnis pada kelompok peternak sapi unggul farm sendiri, yang pertama adalah budidaya sapi potong, dan yang kedua adalah budidaya sapi perah. Pengadaan input. Pada tabel berikut adalah kebutuhan input yang dibutuhkan oleh kelompok peternak sapi unggul farm selama 1 bulan. Yang pertama ada pakan konsentrat dibutuhkan 27.000 kg setiap bulannya, lidak bekat 800 kg setiap bulannya, ampas tahu 13.209 setiap bulannya. Untuk mineral blok sendiri hanya dibutuhkan pada saat sapi tidak ingin makan. Yang kelima adalah rumput, dibutuhkan 75.000 kg setiap bulannya, dan tetes tebu dibutuhkan 2 kg setiap bulannya. Proses produksi. Proses produksi sendiri pada kelompok peternak sapi unggul farm berbeda antara sapi perah dan sapi potong. Karena untuk sapi perah sendiri ada proses pemerahan, sedangkan pada sapi potong tidak ada proses pemerahan, dan pada sapi potong terdapat proses penimbangan, yang pada sapi perah tidak perlu ada proses penimbangan. Terakhir adalah mekanisme pemasaran. Mekanisme pemasaran sendiri untuk sapi perah dan sapi potong jelas berbeda. Untuk sapi potong sendiri, unggul farm langsung kepada konsumen. Sedangkan untuk mekanisme pemasaran pada penjualan susu, yang pertama itu ada unggul farm mengirimkan kepada rumah yogurt Kebun Pedas,
Yang kedua, Unggul Farm mengirimkan kepada KPS Bogor. Yang ketiga, Unggul Farm mengirim kepada LIPI Cibinong. Dan yang terakhir, Unggul Farm mengirimkan susu Budarni, dan Unggul Farm langsung menjual susunya kepada konsumen yang langsung datang ke peternakan. Berikutnya adalah analisis SWOT. Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang digunakan untuk mengembangkan unit bisnis pengolahan susu pasteurisasi ini adalah strategi, kelemahan, dan peluang. Kelemahan yang dimiliki oleh kelompok peternak sapi Unggul Farm sendiri itu yang pertama belum ada unit bisnis pengolahan susu pasteurisasi, dan yang kedua susu tidak terjual habis. Untuk peluangnya, yang pertama kesadaran masyarakat akan produk makanan olahan yang sehat, yang kedua banyaknya produk olahan susu yang disukai masyarakat, yang ketiga permintaan akan susu pasteurisasi, dan yang keempat masyarakat menyukai produk yang praktis. Selanjutnya untuk perencanaan produk sendiri, itu terdiri dari dua varian rasa. Yang pertama ada varian rasa plain, dan yang kedua adalah varian rasa bubble brown sugar. Alasan dari pemilihan rasa bubble brown sugar sendiri adalah yang karena rasa bubble brown sugar ini disukai oleh banyak orang dan cita rasa dari gula aren sendiri memang sudah nyaman di lidah masyarakat Indonesia. Untuk produk sendiri dikemas menggunakan botol plastik dengan berukuran 250 ml. Selanjutnya adalah perencanaan pasar dan pemasaran. Itu yang pertama ada dilihat dari kondisi pasar, bahwa Kota Bogor merupakan salah satu kota wisata kuliner dan kota yang memiliki banyak pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, analisis pesaing. Untuk pesaing dari susu pasteurisasi ini masih sedikit, dan pesaing tersebut masih menjual susu pasteurisasi dengan harga yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan. Yaitu susu pasteurisasi yang dijual dengan harga 12.000 untuk kemasan 250 ml setiap botolnya. Untuk analisis permintaan dan penawaran ini didapatkan berdasarkan survei ke toko-toko dan rumah makan yang akan menjadi target pasar dari susu pasteurisasi Joy Milk. Toko-toko yang akan menjadi target sasarannya itu yang pertama ada Rasa Utama, Bambu Instan, Cireng Catatan Petani, Pakuan Mart, SMK Baranang Siang, SMK 7 Bogor, SMK 3 Bogor, SMA YPHB 50 Bogor, dan SMA PGRI 1. Untuk selisihnya sendiri, ditemukan bahwa dibutuhkan 354 botol setiap minggunya untuk dikirimkan kepada konsumen. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu segmentasi geografis daerah Kota Bogor. Yang kedua segmentasi demografis, konsumen yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan berusia 15 sampai dengan 50 tahun. Segmentasi psikografis yaitu pasar yang dituju adalah masyarakat yang mempunyai gaya hidup sehat dan praktis. Selanjutnya ada target pasar. Target pasar dari produk susu pasteurisasi adalah masyarakat laki-laki dan perempuan usia 15 sampai dengan 50 tahun, masyarakat yang mempunyai gaya hidup sehat dan praktis, dan masyarakat daerah Kota Bogor. Yang ketiga adalah penempatan produk. Untuk penempatan produk susu pasteurisasi ini adalah susu pasteurisasi yang berbahan dasar susu murni berkualitas, yang kaya akan manfaat, tanpa pengawet, praktis, dan rasanya yang mengikuti tren masa kini. Sedangkan slogan untuk produk ini sendiri adalah Enjoy Your Day with Joy Milk. Selanjutnya adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran di sini menggunakan 4P, yang itu yang pertama ada product, place, price, and promotion. Untuk produknya sendiri, minuman susu pasteurisasi ini terbuat dari susu murni dicampur dengan bahan-bahan lainnya yang membuat rasa menjadi enak dan lezat. Untuk place-nya sendiri didistribusikan ke beberapa rumah makan dan kantin sekolah yang berada di Kota Bogor. Untuk place-nya ditetapkan berdasarkan harga pokok produksi atau HPP. Harga yang ditetapkan untuk satu botol susu pasteurisasi ukuran 250 ml dengan varian rasa plain adalah 9.000, dan untuk varian rasa bubble brown sugar adalah 10.000. Atau promosi. Promosi dilakukan yang secara langsung, yaitu dengan memasang banner kepada toko-toko dan rumah makan yang menjadi target pasar susu pasteurisasi. Dan yang kedua adalah kegiatan promosi juga mengandalkan pengenalan produk menggunakan sosial media seperti Instagram dan Facebook. Untuk sosial media sendiri akan diberikan gambar atau video yang mengenalkan produk susu pasteurisasi ini. Selanjutnya adalah rencana penjualan. Rencana penjualan susu pasteurisasi sendiri yaitu sebesar 304 botol setiap minggunya. Penjualan susu pasteurisasi setiap tokonya berbeda, tergantung permintaan dari toko tersebut. Untuk pembagian rasa plain dan bubble brown sugar berdasarkan hasil survei, yaitu 30% untuk rasa plain dan 70% untuk rasa bubble brown sugar. Untuk sebesar 340 botol ini berdasarkan kemampuan produksi susu dari kelompok peternak sapi Unggul Farm. Dapat dilihat untuk proyeksi penjualannya sendiri, itu yang pertama ada Rasa Utama, selisih dari gap yang ada itu ada 50, sedangkan yang ditawarkan oleh
oleh Joinmix sendiri itu sebesar 45 botol. Untuk proyeksi penjualan sepertinya sebesar 14 botol, dan untuk proyeksi penjualan rasa bubble brown sugar sendiri sebesar 31 botol. Selanjutnya adalah perhitungan harga jual. Untuk perhitungan harga jual sendiri, HPP yang digunakan, yang didapatkan yaitu sebesar pada tahun pertama 8.108 dan dinaikkan markup sebesar 11% sehingga harga jualnya sebesar 9.000. Untuk bubble brown sugar sendiri, HPP-nya sebesar 8.108, lalu di markup sebesar 23% dan harga jualnya sebesar 10%. Dapat dilihat bahwa di sini bubble brown sugar memiliki lebih banyak keuntungan daripada resep lain. Selanjutnya adalah perencanaan produksi. Untuk perencanaan produksi sendiri itu terdiri dari kebutuhan bahan baku, kebutuhan peralatan, dan kebutuhan tenaga kerja. Untuk kebutuhan bahan baku sendiri, bahan baku utama susu murni didapatkan langsung dari peternakan. Produksi dilakukan 2 kali dalam 1 minggu, yaitu pada hari Senin dan pada hari Rabu, dengan total produksi dalam 1 minggu adalah sebesar 80 liter. Mengapa memproduksi 80 liter? Karena pada hari Minggu itu sendiri, susu yang tidak terjual adalah sebesar 80 liter di setiap minggunya. Selanjutnya adalah kebutuhan peralatan. Untuk kebutuhan peralatannya sendiri, dibutuhkan mesin pasteurisasi, gelas ukur, timbangan digital, sendok susu, cooling box, panci, baskom, corong, kompor gas, dan lemari pendingin. Selanjutnya adalah kebutuhan tenaga kerja. Untuk tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kelompok peternak sapi milk farm sendiri, dibutuhkan sebanyak 2 orang, yaitu pada bagian distribusi dan pada bagian pengolahan. Untuk kebutuhan bahan bakunya sendiri dapat dilihat pada tabel. Ini untuk kebutuhan setiap minggunya, ada susu kental manis, ada gula, bubble tapioka, dan brown sugar. Sedangkan untuk kebutuhan bahan baku per botolnya dibutuhkan susu kental manis sebesar 13,75 gram, gula sebesar 13,75 gram, bubble tapioka sebesar 25 gram, dan brown sugar sebesar 13,75 gram. Produksi. Untuk produksi sendiri disesuaikan dengan selisih antara permintaan dan penawaran tadi, dan dimanfaatkan di rumah makan dan kantin sekalian dituju. Produksi dilakukan 2 kali dalam 1 minggu, yaitu pada hari Senin dan pada hari Rabu. Untuk proyeksi produksi untuk rasa plain sendiri, itu yang pertama, di tahun pertama diproduksi 91 botol, untuk setiap bulan 365 botol, dan setiap tahunnya diproduksi 3.283. Sedangkan untuk bubble brown sugar di tahun pertama diproduksi 213 botol, per bulan 850 botol, dan setiap tahunnya diproduksi 7.961. Untuk umur bisnis unit bisnis ini sendiri sebanyak 5 tahun, dan pada tahun pertama itu adalah proses pengenalan, dan pada tahun kedua sampai dengan tahun kelima produksi mengalami peningkatan sebesar 10% dikarenakan peningkatan permintaan akan produksi susu juga selalu meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya adalah proses produksi. Proses produksi sendiri itu yang pertama ada penerimaan susu segar dari peternakan. Yang kedua ada pembersihan peralatan. Pembersihan peralatan sendiri di sini adalah mesin pasteurisasi dan peralatan yang digunakan untuk melakukan pasteurisasi. Yang ketiga adalah proses pasteurisasi menggunakan mesin pasteurisasi. Yang keempat ada pemberian rasa, yaitu pemberian rasa pada bubble brown sugar. Yang kelima adalah proses pendinginan. Selanjutnya adalah proses pengemasan, yaitu proses pengemasan dikemas menggunakan botol plastik berukuran 250 ml. Selanjutnya ada dilakukan pemasaran menggunakan cooling box dan dibawa menggunakan botol. Sebelum dilakukan pemasaran, susu pasteurisasi harus didinginkan terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Selanjutnya adalah penjadwalan produksi. Telah diberitahukan sebelumnya bahwa produksi dilakukan pada hari Senin dan pada hari Rabu. Persiapan bahan baku pun dilakukan pada hari Senin dan pada hari Rabu, dan distribusi dilakukan pada hari Senin dan hari Rabu. Mengapa dilakukan pada hari yang sama? Karena mengingat bahwa susu pasteurisasi ini adalah produk yang mudah rusak. Dan susu pasteurisasi ini harus terus dalam keadaan dingin. Oleh karena itu, untuk meminimalkan kerusakan, persiapan bahan baku, produksi, dan distribusi dilakukan pada hari yang sama. Dan mengingat bahwa produk hanya bertahan selama 5 hari. Selanjutnya, mengapa proses distribusi juga dilakukan pada hari Jumat dan pada hari Jumat juga? Karena
Pada hari Jumat ini dilakukan pengecekan secara berkala. Pengecekan dalam bentuk apa? Pengecekan dalam bentuk apakah konsumen tertarik akan produk susu pasteurisasi ini, sekaligus juga dilakukan analisis pesaing agar konsumen terus tertarik dengan produk susu pasteurisasi dengan melakukan inovasi-inovasi yang ada ke depannya. Seperti itu. Selanjutnya untuk lokasi dan layout produksi. Yang pertama, lokasi produksi sendiri berada di Jalan Raya Pokpan Bogor, Jawa Barat. Alasan pemilihan lokasi ini karena dekat dengan konsumen dan bahan baku. Mengapa lokasi produksinya tidak berdekatan dengan peternakan? Karena target pasar sendiri adalah wilayah Kota Bogor. Karena Kota Bogor sendiri adalah kota yang terkenal dengan wisata kulinernya dan daya beli masyarakatnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi peternakan seperti itu. Untuk layout produksinya itu, yang pertama ada ruang administrasi, yang kedua ada ruang tempat proses pasteurisasi, yang ketiga ada tempat pendinginan, yang keempat ada tempat pemberian rasa, yang kelima tempat pengemasan, dan yang terakhir adalah tempat penyimpanan. Layout produksi harus disusun semaksimal mungkin agar proses produksi tidak terganggu. Selanjutnya adalah perencanaan organisasi dan manajemen. Itu yang pertama ada kriteria calon tenaga kerja itu untuk divisi produksi wanita minimal 18 tahun dan maksimal 40 tahun, memiliki ketelitian dalam bekerja, bertanggung jawab dan jujur. Untuk kriteria divisi pemasaran itu yang pertama laki-laki, umur minimal 18 tahun, maksimal 40 tahun, memiliki ketelitian dalam bekerja, bertanggung jawab, jujur, dan dapat mengendari sepeda motor. Untuk gaji karyawan, untuk divisi produksi, per bulannya 1.500.000 dan untuk divisi pemasaran adalah 1.500.000. Untuk struktur organisasinya sendiri terdapat perubahan yaitu adalah penambahan divisi pengolahan pada bagian di bawah manajer kandang, dan pada pengolahan tersebut terdapat penambahan dua tenaga kerja yaitu pada produksi dan pada pemasaran. Selanjutnya adalah perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi sendiri yaitu dengan pemasok pada saat pembelian bahan baku tambahan seperti pembelian susu kental manis, gula, brown sugar, dan gabah tapioka. Bahan tersebut didapatkan dari toko grosir yang letaknya tidak jauh dari lokasi pengolahan susu. Yang kedua itu adalah perencanaan kolaborasi dengan penjual, yaitu menggunakan sistem konsinyasi dan ditetapkan tidak ada retur karena disesuaikan dengan permintaan dari toko tersebut. Tempat pemasarannya yaitu rumah makan dan kantin sekolah daerah Bogor. Proses penitipan susu pasteurisasi pada rumah makan dan kantin sekolah dilakukan 2 kali dalam 1 minggu, yaitu setiap hari Senin dan hari Rabu. Pembayaran dilakukan setiap 1 minggu 1 kali. Selanjutnya adalah asumsi perencanaan finansial. Itu yang pertama, umur bisnis ditetapkan selama 5 tahun berdasarkan investasi yang memiliki nilai paling besar yaitu mesin pasteurisasi. Yang kedua, sumber permodalan kelompok peternak sapi unggul farm menggunakan modal sendiri. Yang ketiga, persiapan bisnis selama 3 bulan pertama sehingga kegiatan produksi pada tahun pertama itu selama 9 bulan. Yang keempat, produksi dilakukan setiap hari Senin dan Rabu setiap minggunya sehingga total dalam seminggu terdiri dari 2 siklus produksi. Yang kelima, penjualan susu segar dengan rasa yang sebesar 30% berasal dari hasil survei dan rasa bubble brown sugar sebesar 70% dari total penjualan susu Jaimur. Produksi tahun pertama sebanyak 10.944 botol selama 9 bulan, tahun kedua sebanyak 14.592 botol selama 12 bulan. Harga untuk susu pasteurisasi dengan rasa plain sendiri yaitu sebanyak 9.000, untuk rasa bubble brown sugar sebesar 10.000. Tingkat suku bunga atau discount rate yang digunakan adalah 5,46% menurut suku bunga deposito rata-rata bank yang bersumber dari Bank Indonesia untuk nilai pajak sebesar 0,5% dari total penerimaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Selanjutnya adalah biaya investasi. Biaya investasi yang digunakan untuk unit bisnis ini sebanyak 49.870.000. Untuk biaya operasional sendiri terdiri dari 2 biaya operasional. Yang pertama biaya tetap, yaitu terdiri dari beban listrik, beban air, gaji karyawan, biaya perawatan, biaya gas, dan biaya sewa bangunan, alat kantor, dan internet. Sedangkan biaya tetap yang dikeluarkan yaitu sebanyak 27.945.000. Dan untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima, biaya tetap yang dikeluarkan sebanyak 37.310.000. Untuk biaya operasional yang kedua adalah biaya variabel, yaitu untuk pembelian
untuk pembelian susu segar, susu kental manis, gula, bubble tapioka, brown sugar, botol, stiker, biaya BBM, biaya perawatan kendaraan, dan pajak kendaraan. Untuk susu plain sendiri, biaya variabelnya sebesar 17.182.584.000, untuk bubble brown sugar sebesar 36.419.201 rupiah. Untuk penerimaan sendiri, untuk rasa plain pada tahun pertama yaitu sebesar 29.548.000 dan untuk susu rasa bubble brown sugar sebesar 76.608.000 sehingga total penerimaan pada tahun pertama adalah sebesar 106.156.000. Selanjutnya adalah analisis laba rugi. Analisis laba rugi sendiri merupakan analisis yang menunjukkan total penerimaan, biaya operasional, dan pajak penghasilan yang akan dikeluarkan pada suatu usaha. Untuk bisa dilihat, profit after tax-nya itu pada tahun pertama sebesar 17.427.523.000 rupiah. Dan pada tahun-tahun berikutnya, profit after tax-nya selalu mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah analisis kelayakan usaha. Itu berdasarkan 5 kriteria kelayakan, yaitu ada NPV, Net BC, Gross BC, IRR, dan Payback Period. Untuk kriteria kelayakan NPV sendiri harus lebih dari sama dengan 0, yaitu hasilnya pada susu pasteurisasi ini sebesar 84.672.686 rupiah, yaitu dapat dikatakan layak. Untuk net BC-nya sendiri harus lebih dari sama dengan 1, yaitu sebesar 3,76, dapat dikatakan layak. Untuk gross BC sendiri lebih dari sama dengan 1, hasilnya 1,17 yaitu layak. Untuk IRR itu harus lebih dari tingkat bunga. Di sini didapatkan sebesar 83,75% yaitu layak. Untuk payback period sendiri kurang dari umur bisnis yaitu 1 tahun 4 bulan dan dapat dikatakan layak. Selanjutnya adalah analisis switching value. Analisis switching value sendiri dilakukan untuk mengukur perubahan maksimum dari suatu komponen dari perubahan inflow atau perubahan outflow. Di sini yang digunakan itu yang pertama adalah komponen yang pertama kenaikan harga input susu murni, yang kedua penurunan produksi susu, dan yang ketiga penurunan harga jual. Batas toleransinya sendiri yang pertama untuk kenaikan harga input sebesar 72,781%, untuk yang kedua itu sebanyak 22,12%, dan untuk penurunan harga jual sebesar 13,19%. Setelah 3 faktor tersebut dianalisis, diketahui bahwa penurunan produksi tidak sensitif karena berdasarkan survei pasar, penurunan produksi tidak terjadi karena bahan baku yang tidak selalu tersedia yang menyebabkan konsumen membeli produk lain. Yang kedua, menaikkan harga bahan baku tidak sensitif karena bahan baku berasal dari peternakan sendiri dan berdasarkan data penjualan susu selama 3 tahun tidak terjadi kenaikan atau penurunan harga susu secara drastis. Sedangkan untuk penurunan harga penjualan bisa dikatakan sensitif karena munculnya pesaing yang menawarkan produk baru dengan harga yang lebih rendah dapat memicu konsumen menjadi membeli produk yang baru dibandingkan produk yang sudah ada. Seperti itu. Dan perlu kelompok peternak sapi unggul farm perlu melakukan antisipasi agar penurunan tersebut tidak terjadi pada unit bisnis ini. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis SWOT, perusahaan ini memiliki kelemahan yaitu belum adanya produk olahan susu dan susunya tidak terjual habis. Sedangkan aspek peluangnya antara lain belum terpenuhinya permintaan susu pasteurisasi, kesadaran masyarakat memproduksi produk olahan yang sehat, banyaknya produk olahan susu yang digemari oleh masyarakat. Maka ide bisnis yang cocok untuk kondisi ini adalah pendirian unit bisnis pengolahan susu pasteurisasi. Dan berdasarkan hasil analisis non-finansial, yaitu aspek pemasaran, produksi, organisasi, dan manajemen, serta aspek sumber daya manusia, pendirian pengolahan susu pasteurisasi ini dikatakan dapat meningkatkan penerimaan sehingga dapat dilakukan. Dan untuk pendirian unit bisnis pengolahan susu pasteurisasi ini dapat meningkatkan penerimaan dilihat dari hasil kriteria investasinya, yaitu diperoleh hasil NPV sebesar 84.672.686.000, net BC sebesar 3,76, gross BC sebesar 1,17, dan IRR sebanyak 83,75%, dan payback period yaitu sebesar 1 tahun 4 bulan.
Saran sendiri yang dapat diberikan kepada perusahaan yang pertama adalah kelompok peternak sapi unggul farm diharapkan untuk menambah bisnis baru, yaitu pendirian unit bisnis susu pasteurisasi, karena susu yang tidak terjual diolah menjadi susu pasteurisasi untuk menambah nilai tambah dan meningkatkan keuntungan. Sedangkan hasil analisis finansial dan finansial menunjukkan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan. Berdasarkan hasil switching value, penurunan produksi sebesar 22,12%, penurunan harga jual sebesar 13,19%, dan kenaikan harga input susu murni sebesar 72,18% akan menyebabkan usaha ini mengalami titik impas. Dan berdasarkan hasil switching value tersebut, penurunan harga jual dikatakan sensitif. Agar hal itu tidak terjadi, kelompok peternak unggul farm disarankan untuk menjaga kualitas susu, melakukan analisis pesaing, membuat inovasi baru, dan mengikuti selera konsumen. Saran untuk promosi yang dilakukan untuk bisnis ini adalah melakukan promosi dengan personal selling, dengan membuat banner, serta membuat iklan yang menarik untuk memperkenalkan produk melalui sosial media. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.